Bintang sejati teruji oleh waktu. Walau zaman telah berganti dan masa tidak seperti dulu lagi, namun waktu tak akan pernah bisa menelan sinarnya. Dia pernah mengalami masa jaya, jatuh terpuruk, dan bangkit lagi, merupakan jalan panjang menuju pencapaian tidak hanya sekedar materi. Dan yang lebih penting, dia semakin menemukan arti diri dan tujuan sesungguhnya. Dan inilah jalan panjang yang dialami oleh Sobat Jazz Alvin kali ini. Langsung saja saya akan undang dia kemari, Ari Lasso di Jazz Alvin. Wah, finally you're here. Iya, akhirnya setelah sekian lama. Baik, sehat. Bang Ari Lasso. Oh, jangan Bang dong, Ari Lasso aja. Karena kalau orang Surabaya sukses di perantauan kan langsung berubah, nggak Cak lagi, nggak Mas lagi, iya. Tapi Bang Ari, apa kabar? Kayak gitu kan? Baik. Gitu. Tapi memang mulai tertarik nyanyi kelas 2 SD. Dengar musik ya? Iya. Dengar musik kelas, yang saya ingat momen saya jatuh cinta sama musik sih kelas 2 SD bener. Nah, yang didengerin pun udah yang hits dan happening yang nggak sumuran kan sebetulnya kan? Iya, yang bikin jatuh cinta waktu itu, yang saya ingat tuh Bohemian Rhapsody. Nah, Queen. Ya Queen. Yang bener-bener, ternyata musik bisa sehebat ini ya menggerakkan emosi gitu. Nah, setelah itu mulai serius. Apa yang membuat seorang Ari kecil, putra paling bungsu ya, yang tertarik pada Bohemian Rhapsody itu tadi? Saya nggak bisa jelasin waktu itu apa yang membuat, jadi ada kemegahan, kemudian kan? Iya, ada grandnya, kemudian ada sedihnya, ada rocknya di lagu itu. Jadi, loh gila ya. Sementara biasanya papa kan cuma dengerin apa ya waktu itu, kayak misalkan Bread ya. Yeah. Bread itu kan soft ya. Kemudian ya yang seperti itulah gitu. Police itu ringan. Nah kemudian Queen seberat itu aransemennya, itu buat saya. Ya, memang kaya sekali, ada sedihnya. Betul. Sampai sekarang akhirnya ya Queen menjadi salah satu band yang paling saya cintai. Tapi Ari yang satu ini yang paling kecil ini kan lain sendiri, ini dari 5 kan? Iya. Rambut yang lain keriting, dia lurus sendiri. Iya benar. Ya kan? Itu udah unik kan, dari semua yang lurus, keriting yang lurus sendiri. Iya, lurus gitu. Saya. Semuanya nggak ada yang sipit, saya doang yang sipit. Gitu ya. Loh. Tapi menariknya gini kan, dari 4 itu yang punya ketertarikan dalam bidang ini cuma Ari kan? Yang terjun beneran. Yang terjun beneran gitu kalau kita lihat. Bahkan kemudian cita-cita dari kecil meskipun doyan main bola, ingin main di lapangan sepak bola dan dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Iya. Dari kecil punya feel kayak gitu, ada punya cita-cita SMP. gitu. SMP kelas 1. Oh. Jadi itu makanya saya percaya sama kekuatan mimpi itu memang tiap malam. Kan waktu itu pertama kali masuk video Betamax ya. Iya. Saya pertama kali bisa nyewa video-video itu, saya nonton Rush, kemudian nonton Bon Jovi, Kiss. Itu saya selalu membayangkan setiap malam nih, saya ingat ini, gimana ya rasanya kalau saya nyanyi di atas panggung dan semua orang mengikuti saya gitu. Itu tiap malam gitu kepengen, tapi tanpa pernah tahu gimana caranya ya. Karena saat itu TV ya cuman TVRI ya. Artis itu kan sesuatu yang benar-benar jauh. Itu ya. Di akar keluarga saya juga nggak ada sama sekali satupun yang bekerja di bidang seni. Jadi nggak tahu caranya gitu. Terwujud ketika di SMA. Masuk SMA, surganya anak band. Iya, surganya anak band. Iya kan? Ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, gitu kan. Di situ mulai ini ya. Oke, tapi gini Ri, bermain bola, kemudian dulu juga kita bicara dulu ya, tentang ketertarikan pada buku. Oh ini udah SMA 2 ya? Iya, SMA 2. Ya kan? Wah, foto-fotonya langka-langka nih. Saya nggak punya loh foto ini. Nanti saya kasih. Mau apa, saya punya banyak. Ini udah banyak yang almarhum lagi. Oh iya ya. Tapi tentang ketertarikan pada buku dari kecil kan? Iya. Ya, sampai menjadi donaturnya anak-anak untuk pertandingan bola. Saya punya bola. Perpustakaan. Nah, ya. Entrepreneurship-nya udah ada waktu kecil gitu. Iya, ternyata ada. Jadi saya beli mainan dari kelas 4 SD selalu pakai uang hasil menyewakan buku. Beli bola hasil dari menyewakan buku. Dan setiap minggu itu bisa beli album cerita ternama, bisa beli Donald, itu 4 majalah setiap minggu itu bisa beli. Harganya 350, 750 ya. Saya menyewakan 50 sampai 100 perak. Tapi 2 tahun tutup. Karena tidak punya divisi penagihan. Jadi banyak yang nggak ngembaliin, Vin. Itu susahnya, banyak yang nggak ngembaliin. Dan menghandle segitu banyak untuk anak itu kan nggak mungkin. Saya sering tuh dulu pulang sekolah harus meluangkan waktu bukan untuk tidur siang, tapi datengin satu persatu untuk
ngambil lagi bukunya, dan itu cukup melelahkan, tapi ya indah untuk dikenang saat itu, indah banget. Ri, apa yang paling menyenangkan? Saya sempat baca masa kecil saya adalah hari yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Lalu dalam proses hidup seorang Ari Lasso, on off-nya ada, naik turunnya ada part yang benar-benar membuat seorang Ari benar-benar merasa bahwa Ari bukan apa-apa gitu. Ari benar-benar jatuh pada paling bawah. Apa yang menyebabkan seorang Ari bisa seperti itu? Mungkin gini ya, Vin. Masa kecil yang indah itu, yang sangat indah lah ya, dalam segala keterbatasan gitu. Saya tinggal di desa, kemudian di Surabaya pindah juga, kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja. Tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup bahagia. Itu mungkin punya memori yang tertanam kuat sehingga ketika saya salah jalan gitu, di awal-awal karir dulu bersama Dewa, itu saya punya panggilan sesuatu yang sangat kuat untuk meraih lagi kebahagiaan itu gitu. Jadi ya saya berterima kasih atas pengalaman hidup bersama keluarga gue yang indah untuk diingat-ingat. Jadi itu yang memanggil saya terus untuk bisa comeback gitu. Apa yang paling dirindukan dari masa kecil seorang Ari Lasso? Nggak punya beban ya. Kalau kecil nggak punya beban ya. Nggak ada uang saku juga, nggak ada masalah. Cuman bisa main bola itu udah luar biasa menyenangkan. Bisa baca buku, bisa main bola, itu udah menyenangkan. Nah, itu yang selalu dirindukan Ari. Iya. Berarti setelah itu banyak beban ya? Banyak, yang dibikin sendiri bebannya. Itu dia. Oke, beban apa yang dibikin sendiri kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Ya, ada kontraknya itu jelas. Beban dalam hidupnya yang dibikin sendiri. Beban dan masalah, Vin. Beban dan masalah. Tapi di-create sendiri ya. Realize-nya sekarang ya. Create by kesalahan. Kenapa bisa ada itu dalam chapter hidupnya seorang Ari Lasso? Gue ini kan pada dasarnya orangnya suka bertualang. Gue pendaki gunung juga, waktu SMA. Bergaulnya tidak hanya dengan anak-anak yang baik gitu. Bukan hanya dengan orang-orang yang kutu buku dan yang pintar. Tapi juga sama teman-teman yang berkarakter kuat. Yang kebetulan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya gitu. Contoh mungkin waktu SMA, saya bergaul dengan anak-anak pecinta alam, anak-anak band yang mengagumkan secara mereka punya prestasi di luar sekolah, di ekskul, tapi juga mereka punya kebiasaan misalkan minum di gunung, setelah selesai atau di kaki gunung, ini kita minum. Itu ternyata saya menyukai gitu. Dan kemudian ketika punya uang dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba saat itu, taunya kan seakan-akan musisi-musisi luar negeri, bintang-bintang luar negeri itu keren gitu pemakai narkoba. Kita cobalah gitu. Awalnya ya. Awal. Kita tidak tahu kan ternyata di balik kekerenan itu, kita tidak tahu betapa mereka tersiksanya ketika proses mereka mau menyembuhkan diri. Betapa berbahayanya hari demi hari mereka yang jalanin ketika mereka jadi drug addict yang beneran. Itu tidak kita pahami. Kita taunya cuman narkoba itu berbahaya. Sampai akhirnya ya kejeblos lah. Face it yourself, ketemu sendiri langsung lihat seperti itu. Dan ketemunya zat yang paling berbahaya saat itu heroin atau putau. Oke. Tapi pada saat itu kan mencoba berarti kan? Awalnya mencoba. Tapi ternyata barang ini tidak bisa coba-coba, Vin. Ini luar biasa berbahaya. Jadi jangan dianggap saya ini sedang omong kosong bahwa orang terus berpikir, lu buktinya nggak apa-apa, lu buktinya sukses. Gua, Sleng, dan beberapa teman-teman yang lain yang sukses lolos itu perkecualian. Rata-rata teman-teman saya yang pakai ini ambruk. Sakit keras, almarhum, berakhir dari penjara, di rumah sakit jiwa gitu. Mostly ya? Mostly. Ya. Tapi ada orang yang paling mensupport Arinya? Rata-rata pertama mensupport, kemudian menyerah. Gitu, karena memang ya selalu kecewa ya, mereka selalu saya kecewakan. Mereka selalu saya kecewakan. Nemenin. Saya bohongin. Pindah ke keluarga satu lagi, nemenin. Bohongin gitu. Sampai akhirnya di saat saya sembuh terakhir kan setelah nyokap meninggal ya, di Desember 2000, kemudian saya mencoba benar-benar berobat itu dari Januari 2001,
kemudian saya terakhir memakai itu 1 Mei 2001, jadi sekarang udah 13 tahun free. Itu malah teman-teman baru yang mensupport di Jakarta. Teman-teman baru yang dari dunia musik gitu. Jadi keluarga udah semi angkat tangan sebenarnya. Karena udah been through sekian lama. Iya, karena dikecewakan. Saya bisa pahamin gitu bahwa mereka give up gitu. Saya mengundang sahabat Jas Alvin. Mungkin Ari juga ingat, beliau cukup support Ari pada saat momen-momen yang paling tidak mengenakan terjadi. Kita undang Pak In. Silakan Pak In. Legendaris Pak In. Terima kasih Pak. Wah, thank you for coming. Sehat Pak? Ini dia. Pak In lagi nih. Langganan nih Pak In. Iya, ini makanya. Iya Pak, pada momen kok nggak kelihatan Pak In maksudnya Pak In? Dari mana sih? Kan ngilang. Invisible Man. Pak, momen yang semua orang mungkin menganggap seorang Ari Lasso ini orang yang mungkin tidak asik dalam tanda kutip, justru Bapak yang ada di sana. Kenapa ya? Kenapa Pak masih Nggak yang tahu ya. keluarga aja udah biarin dulu aja deh. Justru mungkin karena pada saat itu saya ngelihat Ari itu benar-benar lagi terpuruk sekali gitu. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang menggerakkan kita, terutama di Aquarius juga support, saya juga secara pribadi support. Jadi sepertinya ini anak yang lagi sedang berjalan ke jurang gitu loh. Jadi ya kita punya kewajiban buat mencoba untuk menarik sekuatnya gitu. Dan kalau sosok Ari di mata Pak In itu seperti apa? Awalnya dulu tahu baiknya saya. Iya betul. Dia kan nggak dominan orangnya, kan asik gitu. Iya justru ya, itu. kan, gitu kan? Makanya saya bilang orangnya nggak macem-macem. Terus terutama pinter ya. Terus punya talenta. Pinter sekali. Pintar semuanya lah pokoknya. Dulunya. Jadi ironis maksud saya kalau sampai apa-apa gitu. Jadi ya dikala semua orang nggak ada yang percaya, saya bilang sama Ri, ayo bantu saya juga. Kita sama-sama tunjukin sama semua orang. Kita gitu. sampai bikin kontrak profesional tentang kesembuhan saya. Jadi kontrak profesional. Jadi Aquarius mensupport program saya terakhir. Jadi saya yang punya program. Gue pengennya tuh begini loh, sembuh tuh kayaknya bisa dengan cara begini. Sampai Tapi sebegitunya Pak. ini butuh biaya besar. Gue bilang ini butuh biaya besar. Gue pengen menyudahi hidup gue yang sangat melarat ini. Gue nggak punya tempat tinggal, gue nomaden. Gue pengen tinggal di apartemen. Masa yang benar-benar nol. Iya, gue pengen rekaman lagi, gue pengen rilis, kemudian pengen kerja lagi. Gitu. Akhirnya disupport. Tapi masih ada nggak ya perjanjian? Ada mesti. Ada kontraknya itu jelas. Bahwa apabila Ari Lasso jadi kayak semacam ini, statement lah, Ari, saya minta statement Ari. Tidak perlu mengembalikan uang itu. Gitu. Tapi udah, kita tidak kerjasama lagi gitu. Ada limitnya, ada iya, meskipun saya tidak terbebani ya, tapi saya memang komit, ini is a moral obligation gitu buat gua. Ini ada yang percaya, mensupport ya. Bahkan keluarga juga kita kumpulin. Kita kumpulin. Jadi ada omnya, sama ada om istri, saya, ada papa saya, papanya. kumpul semua. Gitu. Untuk mengetahui bahwa kita lakukan ini semua buat Ari gitu loh. Artinya semua jadi di situ lihat gitu. Dan nothing. Dan langsung sukses memang. Berhasil ya? Langsung, iya benar. Ari yang sekarang di mata Pak In gimana? Masih sama sih dengan Ari yang dulu yang sama dalam arti kata sifatnya ya. Dan saya sangat bangga sama Ari, dan mungkin orang yang paling bangga saya kali ya di luar keluarga ya, maksudnya dari kesuksesan dia hari ini gitu. Karena betul-betul kita bisa membuktikan bahwa dan fasenya Bapak ada di sana ya. Bahkan saya juga terharu tuh waktu Ari baru pulang dari kantor gitu. Biasalah ada kerjaan kecil-kecil apa gitu yang bisa kerjain. Pulang dia harus naik bus. Iya, jadi dia mesti naik bus. Saya pikir itu kok di jalan ada orang yang begitu ngelihat, kok Ari Lasso ini kok naik bus gitu kan, dalam keadaan kusut gitu kan. Nah di situ yang saya bilang, aduh ini nggak mungkin gitu loh, istilahnya nggak bisa begini gitu kan. Ini harus betul-betul, tapi untungnya dia juga mau punya effort juga yang luar biasa. Emang udah bulat sih saat itu, saya udah bulat sebenarnya. Kalau nggak susah gitu. Bahkan istrinya pun kaget gitu ya, kamu nggak boleh ketemu Ari selama sekian, 6 bulan kalau nggak salah ya. Ketemunya cuma sebulan sekali. Dan boleh datang. datang. Sistem gitu loh.
Gitu. sistem. Kayaknya Jadi di karantina benar-benar dalam ya. bayangan gue itu kayak gini deh. Gue di karantina, dijauhkan dari teman, dijauhkan dari saudara-saudara yang mungkin secara emosional bisa mengganggu gue karena gue sedang ini. Tapi gue harus kerja. Nah gitu, dan itu tentu butuh biaya kan. Gue ngayal ini, ternyata disetujui oleh bapak ini gitu. Dan malah dijulukin, oh, udah kalau Ari langsung mah dikasih semua lah sama Aquarius. Gitu. Menimbulkan iri. ya karena dulu gitu katakan. Iya, karena waktu itu juga sempat kita bilang bukannya karena kita lihat Ari itu sebagai artis potensial, tapi kita ngelihatnya bahwa kalau misalnya after Ari sembuh, terus Ari pernah sempat nggak mau jadi artis lagi ya, gitu sempat loh. pengen nyoba kuliah. Gitu. Kuliah aja gitu. Sempat Saya bilang mau mengakhiri hidupnya juga. Ini apa yang dia enggak coba kan semuanya semua. One package itu semua kelihatannya. Jadi kita bilang iya nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang abis ini mau quit dari dunia artis nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu sembuh gitu. Tapi waktu berpisah dengan grup, ya kan? Nah itu kan benar-benar yang itu juga pasti dipres kan, pasti kan? Berpisah dengan grup sih nggak terlalu dipikirin ya. Emang dia udah tahu itu the way. Jadi memang inilah. Jadi ininya, dari memang ya. mungkin teman-teman Dewa juga mulai tidak terlalu berharap besar sama saya karena dari 96 itu saya pernah mengungkapkan saya pengen berhenti. Bukan karena di Dewa itu tidak asik lagi, bukan gitu, tapi memang tekanan di Dewa dan tur-turnya segala macam ini memberikan saya ruang yang kecil untuk menyembuhkan diri gitu. Kalau saya harus menghentikan band dalam waktu 1 tahun untuk sekedar ya kan kasihan ya kan gitu. Ya fair ya. Tapi akhirnya memang saya dipecat, bukan dipecat atau saya keluar bukan karena masalah itu lagi, memang saya sering nggak komit di akhir-akhir itu. So you realize that, dari itu ya. Gue sadarin itu. Jadi ketika keluar statement bahwa Dewa memecat saya, kemudian ini itu ya udahlah itu biarin nanti. Nggak terlalu penting itu buat saya gitu. Pantesan nggak ada dendam, nggak ada apa-apa, buktinya ketemu lagi bercanda lagi. Pak, terima kasih banyak dari Jazz Alvin. Kita break dulu, sekarang kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Teman-teman musisi gimana? Kalau orang banyak yang bilang Ari bukan asik sendiri ya, tapi you have your own dunia sendiri gitu loh. Once in a while kadang-kadang suka menyendiri, asik lah, apa ya, itu benar nggak sebetulnya yang kayak gitu? Ya bener sih, saya memang punya beberapa inner circle gitu ya. Ada yang teman cuma nongkrong doang tanpa apa-apa. Ada memang teman lama yang masih tetap berteman, bersahabat meskipun nggak intens lagi. Seperti siapa? Ya, masih banyak ya teman-teman Dewa, salah satu teman-teman yang masih paling dekat ya dengan Andra, dengan Dani, meskipun frekuensi ketemu fisiknya itu jarang. Tapi ya setiap kali ketemu atau telepon itu ya ada aja hal-hal konyol yang bisa kita bahas. Mengenang masa lalu ya? Mengenang masa lalu dan mentertawakan masa lalu. Ahmad Dhani di Jazz Alvin. Dan, ayo Dan. Waduh, tumben nih dia. Berani. Thank you man, thanks. Ya kan, mengenang masa lalu dan menertawakan masa lalu. Kita nyari dulu deh. Apa itu? Segitu akrabnya di kampus, di SMA kan? Nah, kemudian melihat sosok seorang Dhani dan satu sama lain bagaimana? Dhani ini kan cukup menonjol ya. Nah. Dulu dari SMA tuh cukup menonjol. Dari hari keberapa dia udah bikin tawuran lah gitu. Dalam negatif ya, bukan menonjol dalam hal yang positif. Sebelum saya tahu dia jago main musik, itu selesai penataran Dan ya. Selesai penataran, ya setelah penataran hari ke-8 udah bikin tawuran SMA kita sama SMA sebelah. Seminggu tawuran nggak selesai gara-gara dia. Dan sampai kelas 2 lah baru bergaul gara-gara bukan karena musik juga, karena naik gunung. Temennya sama nongkrong di depan sekolah. Baru main musik ya kelas 3. Bas ya, practically itu dulu pernah ngajak band ya kelas 1 SMA ya. Oh iya benar-benar. Kelas 1 SMA dia pernah ngajak awal-awal. band awal-awal. Cuman Tapi nggak tertarik rupanya. saya nggak tertarik sama selera dia gitu loh. Dia kan Bon Jovi apalagi ya. Dia satu band sama Piu dulu. Iya. Piu Padi. Tapi waktu kita latihan Piu belum ya. Belum kan? Masih Iwan. Iya. Kita Itu awal banget. Iya. mulai connect itu ketika kita sama-sama suka Toto. Di kelas 3 Toto, SMA. Whitesnake ya. Oh, kliknya di situ. Ya, Iya. Chicago. Baru saya ngajak dia nyanyi band bareng. Dia saya ajak ke band saya. Gitu. Dulu dia punya band, saya diajak ke band dia. Gitu. Cuman saya kurang ngeklik. Kurang tertarik. Nah, band saya waktu itu udah sama Andra kan. Dia saya ajak main band sama saya kelas 3 SMA. Dari situ mulai
memanjang. mulai keterusan sampai Dewa. Dari gitu. sekian banyak vokalisnya Dewa, apa menariknya, bedanya apa seorang Ari Lasso ini, Dan? Ya, Ari Lasso itu kan ini kan milestone kan, ya kan milestone di saat milestone tuh milestone apa ya? Milestone ya? Nggak tahu ya. Milestone namanya? Ya, Stone kan batu. Kayak peletakan batu pertama gitu. Oh, ya kan? iya. Peletakan batu Fondasi pertama. ya, Dewa itu kan Ari Lasso gitu loh. Unforgettable. Nah, itu iya, Sama-sama usia 19, 19 ya gitu kan. ya itu kan nggak bisa dilawan oleh siapapun kan karena awalnya kan Ari Lasso gitu kan. Jadi ya orang selalu ingat Dewa yang di era 90-an ya ingatnya Ari Lasso. Oh iya. Ya sebenarnya gini, sebenarnya dari awal saya tuh waktu lulus SMA saya udah mandiri duluan daripada anak-anak yang lain ya. gitu loh. Saya udah mandiri duluan. Jadi Ari Lasso waktu itu ya belum mandiri, Andra juga belum mandiri. Saya mandiri duluan gitu loh. Ya. Saya yang punya pencetus ide duluan lah gitu loh. Tapi lama-kelamaan ya kan anak-anak juga belajar untuk mandiri, lama-lama ya mandiri sendiri-sendiri gitu loh. Mandiri sendiri. Iya. Oke, tapi apalagi Dani bisa sharing dengan seorang Ari ini pada masa dulu hingga sekarang kalau Dani melihatnya? Ya, Ari itu kan gampang bergaul, Saya termasuk orang yang gak gampang bergaul waktu di SMA gitu. Dia termasuk anak Memilih atau tidak gampang bergaul? tidak gampang bergaul tepatnya. Jadi saya di SMA misalnya saya mainnya cuma sama anak-anak sekelas saya aja gitu. Kalau Ari langsung mainnya kemana-mana gitu. Ya bedanya di situ aja. Nah ketika lulus SMA pun juga sama sebenarnya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi kebetulan Ari Lasso yang ngomong, dia sendiri bingung. Kok teman-teman deketku semua. Dia pernah ngomong gitu sama aku. Jadi gini, temennya Dani itu rata-rata menjadi teman dekat saya. Ya itu. Itu rata-rata. Itu Ada yang beberapa sadar Ari orang. Lasso duluan yang sadar. Saya juga nggak sadar. Gitu. Ternyata begitu dipikir-pikir, iya ya. Saya sebutkan beberapa contoh gitu. Oh iya ya. Temen deketku ternyata temen deketku juga gitu loh. Sebenarnya dipanggil ayah sih ya, apa John? Ya kan istilah zaman dulu kan ya? Sampai sekarang masih manggil John. Manggil John juga? Kenapa dipanggil John, Ri? Sejarahnya panjang ya. Panjang lah. Karena John banget ya. Ada terusannya sebenarnya John Torok. Jadi Torok itu apa ya? Ngongkosin gitu loh. Dia sering dari awal tuh dulu karena dia yang pegang duit juga. Norokin tuh bayarin gitu. Torok itu bahasa Indonesia norok. Norok, Berarti ya. norok. Norok banget ya. Norokin gitu loh. Gitu, bayarin dulu gitu. Dipanggil lah dia John Torok. Oh itu. Akhirnya beberapa teman kita semuanya manggilnya John. Saya undang sahabat Jas Alvin lagi untuk hadir sini ya. Ada Arman Maulana. Dan juga ada Yuke Jas Alvin. Dua sekalian aja kita masukin langsung ya. Ada Kang Arman sama Bang Dom. Waduh. Kan, Man? Ke siapa dulu? Amin Mana dulu. bebas? Oh, Pak Haji. Aduh. Amin, Mabrur. Bang Dom. Wah. Gue nggak tahu loh. Suruh jadi bintang tamu ini. Tahu jadi bintang tamu lu males. Tadi ada satu yang diajak tapi katanya nggak boleh sama manajernya tadi ya. Yang mana? Ada Magi tadi. Mau dicipok lagi lu. Itu nanti kita break dulu, kita balik saat lagi. Hanya di Jas Alvin. Karena dia pikir band itu kan seneng nongkrong hemat bareng lah. Begitu masa Dewa dia di mana anak-anak bandnya kan ada yang nongkrong. Cewek-cewek tahun 90-an. Nah, itu dia. Sekarang udah jadi Mahmud gitu kan. Buat gue sih, ya Ari seorang penyanyi yang ikonik ya di Indonesia. Dulu kan dia di Dewa. Dan bagus lah Ari keluar dari Dewa. Oh bagus ya? Lu keluar tadi keluar. Soalnya semenjak dia keluar dari Dewa, ternyata Dewa bisa jutaan ropi. Sebelum dia, enggak. Berarti emang sebenarnya dia mungkin yang ini. Penghambatnya. Nah, gue juga mulai dekat kapan sama Ari? Jadi gini, pada saat Ari itu dia pernah minta keluar tahun 95. udah pernah minta keluar. 95. Pernah minta keluar. 95 benar ya? Iya, pernah minta keluar 95. Tapi dia sih sebenarnya kalau menurut gue ini ngebahas Ari nih ya, tapi ada hubungannya sih. Dia sih Dani tuh kurang ajar emang sebenarnya. Dia pernah waktu lu album kedua kalau nggak salah ya. Kedua ke rumah gua ke Tebet bareng Ari. Lu Itu masih ingat dalam nggak? rangka apa ya? Lu masih ingat nggak? Dia datang aja ke rumah Tahu gua. di depan ada mobil Holden merah di halaman rumah lu. Tiba-tiba, Man, dengerin kata Dani. Ini lagu Dewa baru ini baru rekaman. Tak, gue lupa lagi lagu yang mana. Tebet itu ya? Iya. Tak kena intang lain kayaknya kalau nggak salah rendah lagunya. Iya bener. Gue dengerin, keren nih. Gue bilang, iya nih, kalau lu yang nyanyi
pasti lebih keren gitu dong. Langsung gue gile lo gue. Cuma dalit deh gitu loh. Biasa kita gitu tuh biasa dulu. Iya, makanya kan anggap yang mana yang cocok kan, biasanya kayak gitu kan. Gue gini Vin, kalau deket sama Lasso ya pasti kan dari zaman Dewa sama Gigi dulu kan bareng gitu ya. Pasti deket lah ya di backstage sering. Cuman gue sempet melihat karisma seorang Ari Lasso gitu ya. Pada saat keluar dari Dewa, kita tour bareng. Jadi Lasso, Gigi sama Slang. Berapa kota ya deh? 18 ya. 18 kota ya. Jadi kalau Gigi sama Slang kan band. Ya kita band gitu, berlima, berenam, berempat gitu. Dia itu berdua membuka Gigi dan Slang terutama. Di tengah ya, terutama tengah habis Gigi main biasanya gue. Enggak, lu dulu. Ada beberapa kota yang di Ada tengah. beberapa kota. Cuman yang parah itu kalau buat gue gitu, dia hebat gitu ya. Di lapangan sepak bola dengan slankernya itu, dia buka dengan cuman keyboard aja, piano aja, jadi kayak elektronan gitu. Dengan bawain lagu barunya, ya segala perbedaan. Belum kan keluar belum tahu album. tuh. Adalah di radio udah ada. Jadi dia jadi Dia lead orang untuk ikut dia. Enggak, pada saat nyanyi tuh, refnya tuh biasa segala perbedaan. Sebelum itu segala perbedaan ini, segala perbedaan. Terus nah, gue di situ di belakang panggung, gila nih orang boleh juga gitu maksud gue. Itu yang gue bilang. Dia brainwash orang buat itu. Ya, karisma itu tidak bisa dipelajari, karisma itu tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Ya itu udah terlahir. Dan itu keluar begitu memang sendiri ya? Ya, gue lihat di belakang panggung, wah gokil juga nih teman gue satu ini. Lu mesti coba juga gitu, Man. Hah? Jangan, Dan. Ngetes kan? Bukan. Kalau dia soalnya pernah bercanda ke Dia nggak Pete. bercanda itu kayaknya. Nggak, ke Pete udah pernah bercanda ke manajer gue ke Pete. Te, sekali-kali Arman suruh solo dong, gue nggak ada saingan kerja di Indonesia. Gitu. Kayak. Kalau Bang Dam, Yuke gimana ngeliat seorang deketnya di mana? Oh ini temen kongko ini kan. Kalau temen nggak jelas nih. Oh iya ini temen apa Temen malam betul dia, saya. temen malam, temen hari Minggu dia. Orang kita ulang tahun kan kita datang ya ulang tahunnya kan. Oh iya Hard iya Rock iya. kemarin kan. Oh iya benar di Hard Rock ya. Gara-garanya ya Tour Dewa 2003 ya. Iya. Ya kan, Tour Once bareng dia kan. Dekatnya sih di... Lu udah, itu masih Erwin? Enggak, udah dia. Enggak, udah. Atas sama Cinta? Udah dia 2002 maksudnya kok. Oh. 2002. Lupa dia malah. Oh iya Padang ya Drag Ya iya kedua lupa ya. dah. Ya iya dia lupa. Orang nggak sadar. Udah sadar. 2003 udah sadar. Oh iya udah Yuka bener ini. Dia udah sadar. Ayo, Yuke. Lebih sering nongkrong di teman curhat lah. Jadi gini, jadi Yuke itu pertama kali masuk Dewa, dia tuh stres pertamanya. Karena dia pikir band itu kan seneng nongkrong hemat bareng. Nah begitu masuk Dewa dia gimana anak-anak bandnya gak ada yang nongkrong. Terus akhirnya dia mari langsung cocok. Oh gitu dia. Ada temen dia. Ya kalau Andra kan di kamar. Main game. Habis main Asik di gitu dia, kamar. biasa dia gadget banget. Iya, aku juga di kamar ya kan. Tio pasti udah ada yang nungguin di kamar gitu kan. Ada yang nungguin ya. Ya. Dia bingung ini band apaan. Gitu Bang. Iya. Lebih setelah manggung atau sebelum manggung. Paling kalau sama Dani kan setelah manggungnya selesai jam 10 malam makan kan. Erik makan gitu kan. Udah habis itu kan di kamar dia mulai nih. Ngapain lu sok? Di kamar, ikut gue ya. Yuke banget. Situ, iya, Yuke banget tuh. Yuke banget Sekarang tuh. kayak gitu malam-malam WhatsApp-nya selalu jam 11 malam WhatsApp-nya. Gimana lu? Gitu. Itu udah bisa begitu Iya. ya. Gongnya. Dan bedanya apa? Nggak ada. Ternyata lebih ternyata lebih ini loh, Arman bilang tadi kan. Mungkin kalau misalnya tetap di sana mungkin Enggak ada lah. Dulu kan waktu masa-masa gelap itu kan dia kan belum punya keluarga gitu kan. Setelah selesai itu udah punya keluarga, ya tentunya berbeda kan. Tentunya kan dia kan menjadi kepala rumah tangga, itu ya menjadi nggak sama lagi sama zaman dulu gitu loh. Itu aja bedanya. dibandingkan dengan sekarang ya. Mm-mm. Secara musikalitas dia kita lihat seorang Ari Lasso. Yuke. Apa ya musikalitas? Gak pernah bahas musik sama sekali sama Yuka. Gak pernah belajar. Kalau saya tanya yang lain kan terkeluar semua. Jangan itu. Gak pernah Tapi bahas jarang musik. loh Jasa Alvin mengeluarkan ke negatif. Biasanya negatifnya jadi positif kan. Oke, kita break dulu aja, kita mulai saat lagi hanya di Just Alvin. Lu emang itu Enggak. Berarti gue patut berbangga ya jadi inner circle. One of the inner circle. Lebih berhati-hati tepatnya. Kenapa harus berhati-hati? ini. Iya, Tahu nih. saya apalagi saya kalau udah di belakang panggung, ini asik nggak orang ini ke ini. Suka nanya-nanya gitu, lebih memilih.
Kenapa sampai menanya pada teman dulu? Orangnya asik atau enggak? Ya kalau untuk dijadikan teman itu kan berarti kan kalau teman itu kan Takut dipinjemin duit. Ya. Iya. Saya nggak takut dipinjemin, takut nggak dikembaliin. Itu pengalaman banyak kalau itu ya. Kayaknya semuanya di sini. Semuanya begitu ada lah pasti kan. Enggak, soalnya kan udah tua gini kan milih yang asik-asik aja gitu loh, nggak nambah masalah. Baru 42 aja tua. Sebenarnya juga nggak Ari lah. Semua mungkin kita juga seperti itu kan. Kita kan waktu kan semakin nggak banyak. Ya Itu kan? loh, waktu kan Ketika nggak kita banyak punya lagi. keluarga, kita harus dulu orang udah punya pacar aja dia waktunya buat pacaran banyak ya kan. Apalagi udah punya anak. Sekarang kita harus banyak waktu untuk anak, itu otomatis jam-jam kita itu kan udah jam yang mahal sekali, artinya kan kita paling nggak keluar rumah itu untuk sesuatu yang penting banget. Beda ya kalau punya anak kecil bareng gitu, ngomongnya beda kan. Pengalaman. Pengalaman, masih kecil ya kan. Tapi beda. benar, memang benar ya itu. Jangan kebuang-buang sama yang ruwet-ruwet lagi gitu loh. Bulet. Tuh, ternyata udah Kita punya istilah namanya RWT. RWT, RWT Pol. Oh, RWT dulu. Iya, sikit ruwet roti kocok saja. Gitu. Dan gimana? Wah, percuma jangan. Ini Surabaya keluar kabeh ini ya. Keluar rek gitu ya. Lu serius lu tadi ngomong bahwa waktu itu berharga banget sekarang. Oh iya. Kalau lu foto lu kayaknya ngabisin waktu banget. Oh, cuma 2 jam 3 jam paling foto. Serius lu. Iya, 2 jam 3 jam gitu. Ya itu kan ada yang asik loh nemenin. Oh, ada yang nemenin ya? Iya, tetap berharga juga dong. Iya sih, benar juga. Maksudnya anaknya yang nemenin. Tapi tipikal orang muda bercerita atau tertutup atau gimana? Seorang Lasso. Oh, dia Dulu dia terbuka banget. Tapi semenjak dia tahu saya ember, dia jarang cerita. Jadi jangan pernah mempercayakan rahasia pada Ahmad Dhani. Udah rusak. Mending cerita ke infotainment satu orang bisa dipercaya. Kalau sama dia Ini kacau. kalau infotainment kan gini, lu cerita sama satu infotainment dia menjaga rame-rame. eksklusivitas. Enggak dong, dia menjaga eksklusivitas. Gue yang punya info ini. Ya kan? Kalau dia langsung ke semua infotainment disebarkan CNN. Jadi CNN dia. Sampai saya tuh ngerasa gini, Arman juga nggak tahu mungkin. Jadi ya itu terjadi udah mulai mereka sadar lah ketika saya itu ember gitu kan. Ketika saya itu gede dia. Jadi dia ngobrol nggak tahu sama Yuka apa sama Andra tuh ngobrol, wah serius banget kayak gosip gitu. Cikikian. Wah begitu gua lu ada di situ. begitu gua deket gini, diam Ada nih. semua. Emang kayak gitu kak? Iya. Jadi kalau kita bercerita rahasia nih, bukannya rahasia yang gelap ya, rahasia keluarga atau rahasia keuangan gitu kan. Begini nih. Jadi misalnya kan bisa, jangan cerita siapa-siapa ya. Ini lebih digaris bawahi. Jangan cerita Dhani lo ya. Gitu. Bener ya? Terutama cerita Dhani lo ya. Terutama. Oh gitu ya? Jadi gue gak akan cerita. Cerita Dhani lo, temen lo. Tapi biasa bercerita masalah pribadi atau masalah apa untuk seorang Lasso ke teman-teman sahabat misalnya? Iya, dia sih bisa segala macam sih kalau gue. Misalnya kalau gue misalnya pengen curhat. Quite easy going kan sebetulnya kelihatannya kan. Kalau saya sih lebih suka cerita yang lucu-lucu aja. Cerita yang lucu-lucu saya tuh nggak ada teman kalau udah cerita lucu-lucu ya teleponnya ke Ari. Iya, Atau kemarin juga SMS gitu. ke Ari. 10 menit telepon, bahasnya cuma gini doang nih. Saya kasih contoh ya. Tadi tuh loh, aku bla 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 gini ketawa, ya udah gitu aja udah. Udah gitu doang. Soalnya nggak ada lagi yang bisa dibuat ceritain gitu kan. Kalau saya bilang he is a good listener, pendengar yang baik buat teman-temannya. Iya. Iya. Buat sebagian cewek-cewek juga dia pernah gitu sih ke aku. Udah ditutup tadi dibuka lagi ya. Lu, ini yang paling benar emang bintang tamunya dia. Tahu rasa semua. Semuanya ada Untung nggak live ya. lengkap. Untung nggak live ya. Lengkap semua ya. Tapi ada yang menarik cerita aku sama dia itu. Iya. Dulu dia pernah mau nikah sama Vita kan. Vita kan janda. Nah aku tuh ngelarang bener-bener. Bukan, ini bukan nikah, baru pacaran. Baru pacaran, ya, baru hadir di pacaran. sebuah acara. Gue buat tahu dia wedding. pacaran sama Vika yang istri sekarang kan Vita, janda. Vita. Vita itu kan janda. Tuh gue bilang ngapain sih sama janda gini? Dewa itu penggemarnya banyak loh. Yang grupis-grupis kita yang masih Ngapain sama janda gitu? Terus dia akhirnya kawin sama janda sekarang. Dan beberapa bulan yang lalu gua ingetin. Dan kamu inget nggak? Kamu pernah mungkin? Ya aku inget, aku sering mikirin itu.
Udah nggak usah ngomongin, aku sadar kok. Dia bilang. Ternyata memang janda itu memang asik. Dan saya tahu lebih dulu. Tapi menariknya lagi ya, di saat Dani banyak mendapatkan, saya nggak bilang hujatan ya, omongan yang tidak enak, semua segala macam apa-apa, belakangan ini dari dulu sampai sekarang ini. Belakangan ini dari dulu sampai sekarang ini. Saya tambahin lagi aja jadi ya. Belakangan ini kan paling nggak bener ya, paling nggak asiknya gitu. Tapi ada orang yang selalu membela tanpa diminta. Ari Lasso. Arman Masa juga sih? sih, Arman juga. Arman juga ya? Nggak, tapi bener sih gue saksi sih, saksi kalau Dani, Ari Lasso. ngebelain. Jadi gue sempat ngobrol terus gue nanya apa gitu. So, Dani gimana? Enggak lah, gini-gini. Dia langsung bla 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 gitu. Kadang kan mungkin banyak orang yang menawarkan Eko Abante di segala macam. Dia nggak tanpa diminta, tapi memang langsung spontaneous, bukan membenarkan ya, tapi apa bagaimana Dan? Enggak ya, apa Ya ya? sebenarnya dia tahu sebenarnya sih, gitu kan. Jadi ya kalau nggak ngomong nggak enak kan. Nggak ngebela sih, tapi memang mendengarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan dibicarakan oleh orang yang seoleh temen juga. Itu kan nggak enak. Kalau yang ngomong nggak kenal, ya saya udah biarin aja gitu. Orang ngomong tentang dia emang kurang ajar juga kadang-kadang kan. Nggak usah Lasso, saya pun juga akan melakukan hal yang sama kalau ketika itu misalnya Alvin misalnya, kan saya kenal. Gitu kan, terus ada orang yang jelek-jelekin Alvin, tentu saya juga akan ngomong kalau itu memang nggak benar gitu loh. Ari perfeksionis banget memang. Sangat. Orangnya. Seperfeksionis apa? Kenapa dia? Wah, ngajakin ngeband dia mah susah. Oh gitu? Saya biasa jamming nih. Aduh, ribet jadwal, dari mulai jadwal, riders. Oh gitu ya? Ada Raiders apa yang ada pasal apa Iya, gitu apa yang ya? bikin beda dengan yang lain? Ya maksudnya Raiders apa yang sangat spesifik yang? Karena ini menyangkut umur kali ya. Kadang-kadang yang kalau buat saya ini kan lagunya gampang dihafal. Kadang dia butuh teks yang butuh tolong siapin ini, tolong siapin ini. Aduh ini sebenarnya ini ribet banget. Cuman nggak apa-apa buat lah. Sama Onca ributan mana? Wah lebih ribet Once lagi. Oke, Vin, goyang saya. Kita mainkan Once. Ada sih di sini gue dulu manggil. Kalau jadwalnya bisa lewat datang gitu kan. Jadi kalau Dani ini kalau boleh saya bilang ya, ini mungkin agak-agak terlalu bagus pendapat ini buat Dani, tapi ini jujur dari saya gitu. Saya punya cita-cita jadi penyanyi itu dari SMP, tapi tidak pernah tahu bagaimana caranya mewujudkan cita-cita itu. Nah, ternyata ketemu Dani ini, lagunya bagus, ya, dan dia berani ngajak kita rekaman gitu. Andai kan kita nggak kenalan mungkin di SMA ya mungkin saya jadi pegawai mungkin karena nggak tahu how to be a star atau be musician tuh nggak ngerti saya belum ada contoh kan, belum ada idol, belum ada. Rekaman harus ke Jakarta, nggak ada temen juga gitu. Jadi pertemuan saya dengan Dani dengan teman-teman Dewa itu persimpangan yang penting banget dalam hidup, sangat penting. Keren. Ini ya kan dari Lasso. Yang lucu lagi gini, gua dulu Dewa main sebelum Ari Lasso gitu. Dia punya lagu nih, gue sebel banget nih. Ari Lasso sebelum Dewa. Ari Lasso sebelum Dewa. Lu berarti udah Once. Itu 24 kota dia kesel banget sama lagunya. Terus setiap dia main kan nunggu dia dulu. Lagunya ada satu yang gue benci itu Misteri Ilahi itu. Lama bukan habis gue. Kenapa gue setiap hari dengerin lagu itu? Dan otomatis kan galak. Dan dia udah pasti di belakang panggung pas dia nunggu. Dia turun itu. Aku pusing denger lagumu. Bayangin 3 bulan seru ya gitu. Lagu ini lagi kok gak diganti. 3 bulan dia. Tapi akhirnya dia nurut, akhirnya dipendekin akhirnya lagi. Emang panjang tuh lagu. Iya. Bener. Oke, terima kasih banyak Ari Lasso dari Ya. sini, Dani terima kasih, Arman Maulana, Yuke dari Jasa Alvin, dan mudah-mudahan saja apa yang saya hantarkan pada malam hari ini bisa membuka video lain dari Ari Lasso dan teman-teman dari Anda. Sebagai penutup, terimalah penampilan dari Ari Lasso untuk Jasa Alvin. Bintang sejati teruji oleh waktu, walau zaman telah berganti dan masa tidak seperti dulu lagi, namun waktu tak akan pernah bisa menelan sinarnya. Dia pernah mengalami masa jaya, jatuh terpuruk, dan bangkit lagi, merupakan jalan panjang menuju pencapaian tidak hanya sekedar materi. Dan yang lebih penting, dia semakin menemukan arti diri dan tujuan sesungguhnya. Dan inilah jalan panjang yang dialami oleh Sobat Jasa Alvin kali ini. Langsung saja saya akan undang dia kemari, Ari Lasso di Jasa Alvin. Wah, finally you're here. Iya, akhirnya setelah sekian Sehat, lama. Baik, sehat. Bang Ari Lasso. Oh, jangan Bang dong, Ari Lasso aja. Karena kalau orang Surabaya sukses di perantauan kan langsung berubah, nggak cak lagi, nggak emas lagi. Iya. Tapi Bang Ari apa kabar? Kayak gitu kan? Baik. Ari, tapi memang mulai tertarik nyanyi kelas 2 SD.
Dengar musik ya? Iya. Dengar musik kelas, yang saya ingat momen saya jatuh cinta sama musik sih kelas 2 SD bener. Nah, yang didengerin itu udah yang hits dan happening yang nggak seumuran kan sebetulnya kan? Iya, yang bikin jatuh cinta waktu itu, yang saya ingat tuh Bohemian Rhapsody. Nah, Queen. Ya Queen. Yang bener-bener, loh ternyata musik bisa sehebat ini ya menggerakkan emosi gitu. Nah, setelah itu mulai serius. Apa yang membuat seorang Ari kecil, putra paling bungsu ya, yang tertarik pada Bohemian Rhapsody itu tadi? Saya nggak bisa jelasin waktu itu apa yang membuat, jadi ada kemegahan, Grandenya kan? Iya, ada grandnya, kemudian ada sedihnya, ada rocknya di lagu itu. Jadi, loh gila ya. Sementara biasanya papa kan cuma dengerin apa ya waktu itu, kayak misalkan Bread ya. Yeah. Bread itu kan soft ya. Kemudian ya yang seperti itulah gitu. Police itu ringan. Nah kemudian Queen seberat itu aransemennya, itu buat saya. Ya, memang kaya sekali, ada sedihnya, betul. Sampai sekarang akhirnya ya Queen menjadi salah satu band yang paling saya cintai. Tapi Ari yang satu ini yang paling kecil ini kan lain sendiri, ini dari 5 kan? Iya. Rambut yang lain keriting, dia lurus Tahu sendiri. sih. Iya benar. Kan? Itu udah unik kan, dari semua yang lurus, keriting yang lurus Iya, sendiri gitu. lurus saya. Semuanya nggak ada yang sipit, saya doang yang sipit. Itu ya. loh. Tapi menariknya gini kan, dari 4 itu yang punya ketertarikan dalam bidang ini cuma Ari kan? Yang terjun beneran. Yang terjun beneran gitu kalau kita lihat. Bahkan kemudian cita-cita dari kecil meskipun doyan main bola, ingin main di lapangan sepak bola dan dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Iya. Dari kecil punya feel kayak gitu, ada punya cita-cita SMP. gitu. SMP kelas 1. Oh. Jadi itu makanya saya percaya sama kekuatan mimpi itu memang tiap malam. Kan waktu itu pertama kali masuk video Betamax ya. Iya. Saya pertama kali bisa nyewa video-video itu, saya nonton Rush, kemudian nonton Bon Jovi, Kiss. Itu saya selalu membayangkan setiap malam nih, saya ingat ini, gimana ya rasanya kalau saya nyanyi di atas panggung dan semua orang mengikuti saya gitu. Itu tiap malam gitu kepengen, tapi tanpa pernah tahu gimana caranya ya. Karena saat itu TV ya cuman TVRI ya. Artis itu kan sesuatu yang benar-benar jauh. Itu ya. Di akar keluarga saya juga nggak ada sama sekali satupun yang bekerja di bidang seni. Jadi nggak tahu caranya gitu. Terwujud ketika di SMA. Masuk SMA, surganya anak band. Iya, surganya anak band. Iya kan? Ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, gitu kan. Di situ mulai ini ya. Oke, tapi gini Ri, bermain bola, kemudian dulu juga kita bicara dulu ya tentang ketertarikan pada buku. Oh ini udah SMA 2 ya? Iya, ya kan? Wah, foto-fotonya langka-langka nih. Saya nggak punya loh foto ini. Nanti saya kasih. Mau apa, saya punya banyak. Ini udah banyak yang almarhum lagi. Oh iya ya. Tapi tentang ketertarikan pada buku dari kecil kan? Iya. Ya, sampai menjadi donaturnya anak-anak untuk pertandingan bola. Saya punya perpustakaan. Nah, ya. Entrepreneurship-nya udah ada waktu kecil gitu. Iya, ternyata ada. Jadi saya beli mainan dari kelas 4 SD selalu pakai uang hasil menyewakan buku. Beli bola hasil dari menyewakan buku. Dan setiap minggu itu bisa beli album cerita ternama, bisa beli Donald, itu 4 majalah setiap minggu itu bisa beli. Harganya 350, 750 ya. Saya menyewakan 50 sampai 100 perak. Tapi 2 tahun tutup. Karena tidak punya divisi penagihan. Oke. Jadi banyak yang nggak ngembaliin, Vin. Itu susahnya, banyak yang nggak ngembaliin. Dan menghandle segitu banyak untuk anak itu kan nggak mungkin. Saya sering tuh dulu pulang sekolah harus meluangkan waktu bukan untuk tidur siang, tapi datengin satu persatu untuk ngambil lagi bukunya. Dan itu cukup melelahkan, tapi ya indah untuk dikenang saat itu, indah banget. Ri, apa yang paling menyenangkan? Saya sempat baca masa kecil saya adalah hari yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Kalau dalam proses hidup seorang Ari Lasso, on off-nya ada, naik turunnya ada part yang benar-benar membuat seorang Ari benar-benar merasa bahwa Ari bukan apa-apa gitu. Ari benar-benar jatuh pada paling bawah. Apa yang menyebabkan seorang Ari bisa seperti itu? Mungkin gini ya, Vin. Masa kecil yang indah itu, yang sangat indah lah ya, dalam segala keterbatasan gitu. Saya tinggal di desa, kemudian di Surabaya pindah juga kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja. Tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup bahagia.
itu mungkin punya memori yang tertanam kuat sehingga ketika saya salah jalan gitu di awal-awal karir dulu bersama Dewa, itu saya punya panggilan sesuatu yang sangat kuat untuk meraih lagi kebahagiaan itu gitu. Jadi ya saya berterima kasih atas apa ya pengalaman hidup bersama keluarga gue yang indah untuk diingat-ingat. Jadi itu yang memanggil saya terus untuk bisa comeback gitu. Apa yang paling dirindukan dari masa kecil seorang Ari Lasso? Nggak punya beban ya. Kalau kecil nggak punya beban ya. Nggak ada uang saku juga, nggak ada masalah. Cuman bisa main bola itu udah luar biasa menyenangkan. Bisa baca buku, bisa main bola, itu udah menyenangkan. Nah, itu yang selalu dirindukan Ari. Iya. Berarti setelah itu banyak beban ya? Banyak yang dibikin sendiri bebannya. Itu dia. Oke, beban apa yang dibikin sendiri kita kembali saat lagi. Iya, Dewa itu kan Ari Lasso gitu Unforgettable. Nah itu ya, sama-sama usia 19, 19 ya itu kan nggak bisa dilawan oleh siapapun kan karena awalnya kan Ari Lasso gitu kan. Jadi ya orang selalu ingat Dewa yang di era 90-an ya ingatnya Ari Lasso. Oh iya. Gitu. Ya sebenarnya gini, sebenarnya dari awal saya tuh waktu lulus SMA saya udah mandiri duluan daripada anak-anak yang lain ya. gitu loh. Saya udah mandiri duluan. Jadi Ari Lasso waktu itu ya belum mandiri, Andra juga belum mandiri. Saya mandiri duluan gitu loh ya. Saya yang punya pencetus ide duluan lah gitu loh. Tapi lama-kelamaan ya kan anak-anak juga belajar untuk mandiri, lama-lama ya mandiri sendiri-sendiri gitu loh. Mandiri sendiri. Iya. Oke, tapi apalagi Dani bisa sharing dengan seorang Ari ini pada masa dulu hingga sekarang kalau Dani melihatnya? Ya, Ari itu kan gampang bergaul, Saya termasuk orang yang gak gampang bergaul waktu di SMA gitu. Dia termasuk anak memilih atau tidak gampang bergaul? tidak gampang bergaul tepatnya. Jadi saya di SMA misalnya saya mainnya cuma sama anak-anak sekelas saya aja gitu. Kalau Ari Lasso mainnya kemana-mana gitu. Ya bedanya di situ aja. Nah ketika lulus SMA pun juga sama sebenarnya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi kebetulan Ari Lasso yang ngomong, dia sendiri bingung. Kok temen deketku semua. Dia pernah ngomong gitu sama aku. Jadi gini, temennya Dani itu rata-rata menjadi teman dekat saya. Ya itu. Itu rata-rata. Itu yang sadar Ari Lasso duluan yang sadar. Saya juga nggak sadar. Gitu. Ternyata begitu dipikir-pikir, iya ya. Saya sebutkan beberapa contoh gitu. Oh iya ya. Temen deketku ternyata temen deketku juga gitu loh. Sebenarnya dipanggil ayah sih ya. Apa John? Ya kan istilah zaman dulu kan ya? Sampai sekarang masih manggil John. Manggil John juga? Kenapa dipanggil John, Ri? Sejarahnya panjang. Panjang lah. Karena John banget ya. Ada terusannya sebenarnya, John Torok. Jadi Torok itu apa ya? Ngongkosin gitu loh. Dia sering dari awal tuh dulu karena dia yang pegang duit juga. Norokin tuh bayarin gitu. Torok itu bahasa Indonesia norok. Norok banget ya. Norokin gitu loh. Gitu, bayarin dulu gitu. Dipanggil lah dia John Torok. Oh itu. Akhirnya beberapa teman kita semuanya manggilnya John. Saya undang sahabat Jasalvin lagi untuk hadir sini ya. Ada Arman Maulana. Dan juga ada Yuke Jasalvin. Dua sekalian aja kita masukin langsung ya. Ada Kang Arman sama Bang Dom. Waduh. Arman? Ke siapa dulu? Amin. Mana bebas? Wah Pak Haji. Aduh. Amin, Mabul. Bang Dom. Wah. Awas banget sih, Man. Gue nggak tahu loh. Suruh jadi bintang tamu ini. Tahu jadi bintang tamu lu males. Tadi ada satu yang diajak tapi katanya nggak boleh sama manajernya tadi ya. Yang mana? Ada Magi tadi. Mau dicipok lagi lu. Itu nanti kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Karena dia pikir band itu kan seneng nongkrong hemat bareng lah. Begitu masuk Dewa dia gimana anak-anak bandnya kan ada yang nongkrong. Cewek-cewek tahun 90-an. Nah, itu dia. Sekarang udah jadi Mahmud gitu kan. Buat gue sih ya Ari seorang penyanyi yang ikonik ya di Indonesia. Dulu kan dia di Dewa dan bagus lah Ari keluar dari Dewa. Oh bagus ya? Lu keluar atau dikeluarin? Soalnya semenjak dia keluar dari Dewa ternyata Dewa bisa jutaan ropi. Sebelum dia enggak, berarti emang sebenarnya dia mungkin yang ini. Penghambatnya. Nah, gue juga mulai dekat kapan sama Ari? Jadi gini, pada saat Ari dia itu pernah minta keluar tahun 95. udah pernah minta keluar. 95. Pernah minta keluar 95 benar ya? Iya, pernah keluar 95. Tapi dia sih sebenarnya kalau menurut gue ini ngebahas Arinya, tapi ada hubungannya sih.
Dia sih, Dani tuh kurang ajar emang sebenarnya. Dia pernah waktu lu album kedua kalau nggak salah ya. Kedua ke rumah gua ke Tebet bareng Ari. Lu Itu masih ingat dalam nggak? rangka apa ya? Lu masih ingat nggak? Dia datang aja ke rumah Tahu gua. di depan ada mobil Holden merah di halaman rumah lu. Tiba-tiba, Man, dengerin kata Dani. Ini lagu Dewa baru ini baru rekaman. Tak, gue lupa lagi lagu yang mana. Tebet itu ya? Iya. Tak kena intang lain kayaknya, kalau nggak salah rendah lagunya. Iya bener. Gue dengerin, wah keren nih. Gue bilang, iya nih, kalau lu yang nyanyi pasti lebih keren gitu. Langsung gue gile lo gue bilang. Cuma dalit begitu loh. Biasa kita gitu tuh biasa dulu. Iya, makanya kan anggap yang mana yang cocok kan, biasanya kayak gitu kan. Gue gini, Vin, kalau deket sama Lasso ya pasti kan dari zaman Dewa sama Gigi dulu kan bareng gitu ya. Pasti deket lah ya di backstage sering. Cuman gue sempet melihat karisma seorang Ari Lasso gitu ya. Pada saat keluar dari Dewa, kita tour bareng. Jadi Lasso, Gigi sama Slang. Berapa kota ya deh? 18 ya. 18 kota ya. Jadi kalau Gigi sama Slang kan band. Ya kita band gitu, berlima, berenam, berempat gitu. Dia itu berdua membuka Gigi dan Slang terutama. Di tengah ya, terutama di tengah habis Gigi main biasanya gue. Enggak, lu dulu. Ada beberapa kota yang di Ada tengah. beberapa kota. Cuman yang parah itu kalau buat gue gitu, dia hebat gitu ya. Di lapangan sepak bola dengan slankernya itu, dia buka dengan cuman Piano keyboard aja, piano aja, jadi kayak elektronan gitu. Dengan bawain lagu barunya, ya segala perbedaan. Belum Itu kan keluar tahu album. tuh. Belum keluar. Adalah di radio udah ada. Jadi dia jadi Dia lead orang untuk ikut dia. Enggak, pada saat nyanyi tuh refnya tuh biasa segala perbedaan. Sebelum itu segala perbedaan ini, segala perbedaan. Terus nah, gue di situ di belakang panggung, gila nih orang boleh juga gitu maksud gue. Itu yang gue Dia bilang. brainwash orang buat itu. Ya, karisma itu tidak bisa dipelajari, karisma itu tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Ya itu udah terlahir. Dan itu keluar begitu memang sendiri ya. Ya, gue lihat di belakang panggung, wah gokil juga nih teman gue satu ini. Lu mesti coba juga gitu, Man. Hah? Jangan, Dan. Ngetes kan? Bukan. Kalau dia soalnya pernah bercanda ke Dia nggak Pete. bercanda itu kayaknya. Nggak, ke Pete udah pernah bercanda ke manajer gue ke Pete. Te, sekali-kali Arman suruh solo dong, gue nggak ada saingan kerja di Indonesia. Gitu. Kayak. Kalau Bang Dam Yuke gimana ngeliat seorang deketnya di mana? Oh ini temen kongko ini kan. Kalau temen nggak jelas nih. Oh iya ini temen apa Temen malam betul dia, saya? temen malam, temen hari Minggu dia. Orang kita Iya. ulang tahun kan kita datang ya mantannya kan. Oh iya Hard iya Rock iya. kemarin iya. kan. Oh iya benar di Hard Rock ya. Tapi hanya di Just Alvin. Iya, ada kontraknya tuh jelas. Beban dalam hidup yang dibikin sendiri. Beban dan masalah, Vin. Beban dan masalah. Tapi di-create sendiri ya. Realize-nya sekarang ya. Create by kesalahan. Kenapa bisa ada itu dalam chapter hidupnya seorang Ari Lasso? Gue ini kan pada dasarnya orangnya suka bertualang. Gue pendaki gunung Ya, juga naik waktu gunung. SMA. Bergaulnya tidak hanya dengan anak-anak yang baik gitu. Bukan hanya dengan orang-orang yang kutu buku dan yang pintar. Tapi juga sama teman-teman yang berkarakter kuat. Yang kebetulan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya gitu. Contoh mungkin waktu SMA saya bergaul dengan anak-anak pecinta alam, anak-anak band yang mengagumkan secara mereka punya prestasi di luar sekolah, di ekskul, tapi juga mereka punya kebiasaan misalkan minum di gunung, setelah selesai atau di kaki gunung ending kita minum. Itu ternyata saya menyukai gitu. Dan kemudian ketika punya uang dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba saat itu, taunya kan seakan-akan musisi-musisi luar negeri, bintang-bintang luar negeri itu keren gitu pemakai narkoba. Kita cobalah gitu. Awalnya ya. Awal. Kita tidak tahu kan ternyata di balik kekerenan itu, kita tidak tahu betapa mereka tersiksanya ketika proses mereka mau menyembuhkan diri. Betapa berbahayanya hari demi hari mereka yang jalanin ketika mereka jadi drug addict yang beneran. Itu tidak kita pahami. Kita taunya cuman narkoba itu berbahaya. Dan akhirnya ya kejeblos lah. Face it yourself, ketemu sendiri Ya, langsung lihat seperti itu. Dan ketemunya zat yang paling berbahaya saat itu heroin atau putau. Oke. Tapi pada saat itu kan mencoba berarti kan? Awalnya mencoba, Awalnya mencoba. tapi ternyata barang ini tidak bisa coba-coba, Vin. Ini luar biasa berbahaya.
Jadi jangan dianggap saya ini sedang omong kosong bahwa orang terus berpikir, lu buktinya nggak apa-apa, lu buktinya sukses. Gua, Slang dan beberapa teman-teman yang lain yang sukses lolos itu perkecualian. Rata-rata teman-teman saya yang pakai ini ambruk, sakit keras, almarhum, berakhir di penjara, di rumah sakit jiwa gitu. Mostly ya. Mostly. Ya. Tapi ada orang yang paling mensupport Arinya. Rata-rata pertama mensupport, kemudian menyerah. Gitu, karena memang ya selalu kecewa ya, mereka selalu saya kecewakan. Mereka selalu saya kecewakan. Nemenin. Saya bohongin. Pindah ke keluarga satu lagi, nemenin. Bohongin gitu. Sampai akhirnya di saat saya sembuh terakhir kan setelah nyokap meninggal ya, di Desember 2000, kemudian saya mencoba benar-benar berobat itu dari Januari 2001. Kemudian saya terakhir memakai itu 1 Mei 2001. Jadi sekarang udah 13 tahun free. Itu malah teman-teman baru yang mensupport di Jakarta. Teman-teman baru yang dari dunia musik. Gitu. Jadi keluarga udah semi angkat tangan sebenarnya. Karena udah been through sekian lama. Iya, karena dikecewakan. Saya bisa pahamin gitu bahwa mereka give up gitu. Saya mengundang sahabat Jas Alvin. Mungkin Ari juga ingat, beliau cukup support Ari pada saat momen-momen yang paling tidak mengenakan terjadi. Kita undang Pak In. Silakan Pak In. Legendaris Pak In. Terima kasih Pak. Wah, thank you for coming. Sehat Pak? Ini dia. Pak In lagi nih. Langganan nih Pak In. Iya, makanya. Iya Pak, pada momen Kok nggak kelihatan Pak In masuknya Pak In? Dari mana sih? Kan ngilang. Invisible man. Pak, momen yang semua orang mungkin menganggap seorang Ari Lasso ini orang yang mungkin tidak asik dalam tanda kutip, justru Bapak yang ada di sana. Kenapa ya? Kenapa Pak masih Nggak yang tahu ya. keluarga aja udah biarin dulu aja deh. Justru mungkin karena pada saat itu saya ngelihat Ari itu benar-benar lagi apa ya, terpuruk sekali gitu. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang menggerakkan kita, terutama di Aquarius juga support, saya juga secara pribadi support. Jadi sepertinya ini anak yang lagi sedang berjalan ke jurang gitu loh. Jadi ya kita punya kewajiban buat mencoba untuk menarik sekuatnya gitu. Dan kalau sosok Ari di mata Pak In itu seperti apa? Awalnya dulu tahu baiknya saya. Iya betul. Dia kan nggak dominan orangnya, kan asik gitu. Iya justru Ya, itu. kan, gitu kan? Makanya saya bilang orangnya nggak macem-macem. Terus terutama pinter ya. Terus punya talenta. Pinter sekali. Pintar semuanya lah pokoknya. Dulunya. Jadi ironis maksud saya kalau sampai apa-apa gitu. Jadi ya dikala semua orang nggak ada yang percaya, saya bilang sama Ari, ayo bantu saya juga, kita sama-sama tunjukin sama semua orang. Kita gitu. sampai bikin kontrak profesional tentang kesembuhan saya. Jadi kontrak profesional, jadi Aquarius mensupport program saya terakhir. Jadi saya yang punya program, gue pengennya tuh begini loh, sembuh tuh kayaknya bisa dengan cara begini. Sampai sebegitunya Pak? Ini butuh biaya besar, gue bilang. Ini butuh biaya besar. Gue pengen menyudahi hidup gue yang sangat melarat ini. Gue nggak punya tempat tinggal, gue nomaden. Gue pengen tinggal di apartemen. Masa yang benar-benar nol. Iya, gue pengen rekaman lagi, gue pengen rilis, kemudian pengen kerja lagi. Gitu. Akhirnya disupport. Tapi masih ada nggak ya perjanjian? Ada mesti ya. Ada kontraknya itu jelas. Bahwa apabila Ari Lasso jadi kayak gagal semacam ini, statement lah, Ari, iya, saya minta statement Ari. tidak perlu mengembalikan uang itu. Gitu. Tapi udah, kita tidak kerjasama lagi gitu. Oh, ada limitnya, ada iya, meskipun saya tidak terbebani ya, tapi Iya. saya memang komit, oh ini is a moral obligation gitu buat gua. Ini ada yang percaya, mensupport ya. Bahkan keluarga juga kita kumpulin. Kita kumpulin. Jadi sama ada istri, omnya, sama ada om istri, saya, ada papa saya, papanya. kumpul semua gitu. Untuk mengetahui bahwa kita lakukan ini semua buat Ari gitu loh. Artinya semua jadi di situ lihat gitu. Dan nothing. Dan langsung sukses memang. Berhasil ya? Langsung, iya benar. Ari yang sekarang di mata Pak In gimana? Masih sama sih dengan Ari yang dulu yang sama dalam arti kata sifatnya ya. Dan saya sangat bangga sama Ari dan
mungkin orang yang paling bangga saya kali ya di luar keluarga ya, maksudnya dari kesuksesan dia hari ini gitu. Karena betul-betul kita bisa membuktikan bahwa Dan fasenya Bapak ada di sana ya. ya. Bahkan saya juga terharu tuh waktu Ari baru pulang dari kantor gitu. Biasalah ada kerjaan kecil-kecil apa gitu yang bisa kerjain. Pulang dia harus naik bus. Iya, jadi dia mesti naik bus. Saya pikir, itu kok di jalan ada orang yang begitu melihat, kok Ari Lasso ini kok naik bus gitu kan, dalam keadaan kusut gitu kan. Nah di situ yang saya bilang, aduh ini nggak mungkin gitu loh, istilahnya nggak bisa begini gitu kan. Ini harus betul-betul, tapi untungnya dia juga mau punya effort juga yang luar biasa. Emang udah bulat gitu. sih saat itu, saya udah bulat sebenarnya. Kalau nggak susah gitu. Bahkan istrinya pun kaget gitu ya, kamu nggak boleh ketemu Ari selama sekian, 6 bulan kalau nggak salah ya. Ketemunya cuma sebulan kan? sekali. Dan Jadi boleh saya punya datang. sistem gitu loh. Kayak Gitu. sistem. Kayaknya Jadi di karantina bener-bener dalam ya. bayangan gue itu kayak gini deh. Gue di karantina, dijauhkan dari teman, dijauhkan dari saudara-saudara yang mungkin secara emosional bisa mengganggu gue karena gue sedang ini. Tapi gue harus kerja. Nah gitu, dan itu tentu butuh biaya kan. Gue ngayal ini, ternyata disetujui oleh bapak ini gitu. Dan malah dijulukin, oh udah kalau Ari Lasso mah dikasih semua lah sama Aquarius. Menimbulkan emasnya iri. ya Karena dulu tentang Dulu gitu katakan. Iya, karena waktu itu juga sempat kita bilang bukannya karena kita lihat Ari itu sebagai artis potensial, tapi kita ngelihatnya bahwa kalau misalnya after Ari sembuh, terus Ari pernah sempat nggak mau jadi artis lagi ya, gitu sempat loh. pengen nyoba kuliah. Gitu. Kuliah aja gitu. Sempat Saya bilang mau mengakhiri hidupnya juga. Ini apa yang dia enggak coba kan semuanya jelas semua. One package itu semua kelihatannya. jadi kita bilang iya nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang abis ini mau quit dari dunia artis nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu sembuh gitu. Tapi waktu berpisah dengan grup, ya kan? Nah itu kan benar-benar yang itu juga pasti dipres kan, pasti kan? Berpisah dengan grup sih nggak terlalu dipikirin ya. Emang dia udah tahu itu the way. Jadi memang inilah. Jadi ininya, dari konsekuensinya memang ya. mungkin teman-teman Dewa juga mulai tidak terlalu berharap besar sama saya karena dari 96 itu saya pernah mengungkapkan saya pengen berhenti. Bukan karena di Dewa itu tidak asik lagi, bukan gitu, tapi memang tekanan di Dewa dan tur-turnya segala macam ini memberikan saya ruang yang kecil untuk menyembuhkan diri gitu. Kalau saya harus menghentikan band dalam waktu 1 tahun untuk sekedar ya kan kasihan ya kan gitu. Ya fair ya. Tapi akhirnya memang saya dipecat, bukan dipecat atau saya keluar bukan karena masalah itu lagi, memang saya sering nggak komit di akhir-akhir itu. So you realize that dari itu ya. Gue sadarin itu. Jadi ketika keluar statement bahwa Dewa memecat saya, kemudian ini itu ya udahlah itu biarin nanti. Nggak terlalu penting itu buat saya gitu. Pantesan nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Buktinya ketemu lagi ya bercanda lagi. Pak, terima kasih banyak dari Jazz Alvin. Kita break dulu, sekarang kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Teman-teman musisi gimana? Kalau orang banyak yang bilang Ari bukan asik sendiri ya, tapi you have your own dunia sendiri gitu loh. Once in a while kadang-kadang suka menyendiri, asik lah. Apa ya, itu benar nggak sebetulnya yang kayak gitu? Ya bener sih, saya memang punya beberapa inner circle gitu ya. Ada yang teman cuma nongkrong doang tanpa apa-apa. Ada memang teman lama yang masih tetap berteman, bersahabat meskipun nggak intens lagi. Seperti siapa? Masih banyak ya teman-teman Dewa, salah satu teman-teman yang masih paling dekat ya dengan Andra, dengan Dani, meskipun frekuensi ketemu fisiknya itu jarang. Tapi ya setiap kali ketemu atau telepon itu ya ada aja hal-hal konyol yang bisa kita bahas. Mengenang masa lalu ya? Mengenang masa lalu dan mentertawakan masa lalu. Ahmad Dhani di Jazz Alvin. Dan, ayo Dan. Waduh, tumben nih dia. Berani. Thank you man, thanks. Ya kan, mengenang masa lalu dan menertawakan masa lalu. Kita nyari dulu deh. Apa itu? Segitu akrabnya di kampus, di SMA kan? Nah, kemudian melihat sosok seorang Dhani dan satu sama lain bagaimana? Dhani ini kan nggak- cukup menonjol ya. Dulu dari SMA tuh cukup menonjol. Dari hari keberapa dia udah bikin tawuran lah gitu. dalam negatif ya, bukan menonjol dalam hal yang positif. Sebelum saya tahu dia jago main musik, itu selesai penataran kan ya.
Selesai pendaftaran, ya setelah pendaftaran hari ke-8 udah bikin tawuran SMA kita sama SMA sebelah. Seminggu tawuran nggak selesai gara-gara dia. Dan sampai kelas 2 lah baru bergaul gara-gara bukan karena musik juga, karena naik gunung. Temennya sama nongkrong di depan sekolah. Baru main musik ya kelas 3. Bas ya, practically itu dulu pernah ngajak band ya kelas 1 SMA ya. Oh iya benar-benar. Kelas 1 SMA dia pernah ngajak awal-awal. band Iya, awal-awal. Cuman Tapi nggak tertarik rupanya. saya nggak tertarik sama selera dia gitu loh. Dia kan Bon Jovi apalagi ya. Dia satu band sama Piu dulu. Iya. Piu Padi. Tapi waktu kita latihan Sama Piu Erwin. belum ya. Belum kan? Masih Iwan. Iya. Kita Itu awal banget. Iya. mulai connect itu ketika kita sama-sama suka Toto. Di kelas 3 Toto, SMA. Whitesnake ya. Oh, Bahasa kliknya di Inggris. situ. Ya, Iya. Chicago. Baru saya ngajak dia nyanyi band bareng. Dia saya ajak ke band saya. Gitu. Dulu dia punya band, saya diajak ke band dia. Gitu. Cuman saya kurang ngeklik. Kurang tertarik. Nah, band saya waktu itu udah sama Andra kan. Dia saya ajak main band sama saya kelas 3 SMA. Dari situ mulai Memanjang. mulai keterusan sampai Dewa. Dari gitu. sekian banyak vokalisnya Dewa, apa menariknya? Bedanya apa seorang Ari Lasso ini, Dan? Ya, Ari Lasso itu kan ini kan milestone kan. Ya kan milestone di saat milestone tuh milestone apa ya? Milestone ya. Nggak tahu ya. Milestone namanya. Ya, Stone kan batu. Kayak peletakan batu pertama gitu. Oh, ya kan? iya. Peletakan batu pertama. Sekarangnya ya Tour Dewa 2003 ya. Iya. Ya kan Tour Once bareng dia kan. Ya kan? Dekatnya sih di... Udah. Itu masih Erwin. Enggak udah dia. Enggak, udah. Atas sama cinta? Udah dia 2002 masuknya kok. Oh. 2002. Lupa dia malah. Oh iya Padang ya draft Ya iya kedua lupa ya. dah. Ya iya dia lupa. Orang nggak sadar. Udah sadar. 2003 udah sadar. Oh iya udah Yuka bener ini. 2003 udah sadar. Ayo, Yuka. Lebih sering nongkrong di teman curhat lah. Jadi gini, jadi Yuke itu pertama kali masuk Dewa dia tuh stres pertamanya. Karena dia pikir band itu kan seneng nongkrong hangout bareng lah. Begitu masuk Dewa dia di mana anak-anak bandnya gak ada yang nongkrong. Terus akhirnya dia mau Ari Lasso lah cocok. Oh gitu dia. Ada temen dia. Ya kalau Andra kan di kamar. Main game. Habis main Asik di gitu dia, kamar. biasa dia gadget banget. Iya, aku juga di kamar ya kan. Tio pasti udah ada yang nungguin di kamar gitu kan. Ada yang nungguin ya. Ya. Dia bingung ini band apaan. Gitu bang. Iya. Lebih setelah manggung atau sebelum manggung. Paling kalau sama Dani kan setelah manggungnya selesai jam 10 malam makan kan. Eri makan gitu kan. Udah habis itu kan di kamar dia mulai nih. Ngapain lu sok? Di kamar, ikut gua ya. Yuka banget. Situ, iya, Yuka banget tuh. Yuka banget Sekarang tuh. kayak gitu malam-malam WhatsApp-nya selalu jam 11 malam WhatsApp-nya. Gimana lu? Gitu. Itu udah bisa begitu Iya. ya. Gongnya. Dan bedanya apa? Nggak ada. Ternyata lebih ternyata lebih ini loh, Arman bilang tadi kan. Mungkin kalau misalnya tetap di sana mungkin Enggak ada lah. Dulu kan waktu masa-masa gelap itu kan dia kan belum punya keluarga gitu kan. Setelah selesai itu udah punya keluarga, ya, tentunya berbeda kan. Tentunya kan dia kan menjadi kepala rumah tangga, itu ya menjadi nggak sama lagi sama zaman dulu gitu loh. Itu aja bedanya. dibandingkan dengan sekarang ya. Mm-mm. Secara musikalitas deh kita lihat seorang Ari Lasso. Yuka. Apa ya musik Gak pernah bahas musik sama sekali sama Yuka. Gak pernah belajar. Kalau saya tanya yang lain kan terkeluar semua. Jangan itu. Gak pernah Tapi bahas jarang musik. loh Jasa Alvin mengeluarkan ke negatif. Biasanya negatifnya jadi positif kan. Oke kita break dulu aja, kita mulai saat lagi hanya di Just Alvin. Lu emang itu Enggak. Berarti gua patut berbangga ya. Jadi inner circle. One of the inner circle. Lebih berhati-hati tepatnya. Kenapa harus Ah, berhati-hati? ini Iya, saya apalagi saya kalau udah di belakang panggung, ini asik nggak orang ini ke ini, suka nanya-nanya gitu, lebih memilih Kenapa sedikit. sampai menanya pada teman dulu? Orangnya asik atau enggak? Ya kalau untuk dijadikan teman itu kan berarti kan kalau teman itu kan Takut seseorang- dipinjemin duit. Ya. Iya. Saya nggak takut dipinjemin, takut nggak dikembaliin. Oh, itu pengalaman banyak kalau itu ya. Kayaknya semuanya di sini. Semuanya begitu ada lah pasti kan. Enggak, soalnya kan udah tua gini kan milih yang asik-asik aja gitu loh, nggak nambah masalah. Oh, baru 42 aja sebenarnya baru tua. sebenarnya juga nggak Ari lah. Semua mungkin kita juga seperti itu kan. Kita kan waktu kan semakin nggak banyak. Ya Itu kan? loh, waktu kan Ketika nggak kita banyak punya lagi.
keluarga, kita harus dulu orang udah punya pacar aja dia waktunya buat pacaran banyak, ya kan? Apalagi udah punya anak, sekarang kita harus banyak waktu untuk anak, itu otomatis jam-jam kita tuh kan udah jam yang mahal sekali, artinya kan kita paling nggak keluar rumah itu untuk sesuatu yang penting banget. Beda ya kalau punya anak kecil bayang gitu, ngomongnya beda kan. Pengalaman, masih kecil ya kan. Tapi benar, memang benar ya itu. Jangan kebuang-buang sama yang ruwet-ruwet lagi gitu loh. Bulet. Tuh, ternyata udah kita punya istilah namanya RWT. Apa itu? RWT Pol. RWT ruwet. Iya, sikit ruwet roti kocok, saja. Gitu. Dan gimana? Wah, percuma, jangan. Ini Surabaya keluar kabeh ya. Keluar rek gitu ya. Lu serius lu tadi ngomong bahwa waktu itu berharga banget sekarang. Oh, iya. Kalau lu foto lu kayaknya ngabisin waktu banget. Oh, cuma 2 jam 3 jam paling foto. Serius lu. Iya, 2 jam 3 jam gitu. Ya, itu kan ada yang Asik loh nemenin. Oh, ada yang nemenin ya? Iya, tetap berharga juga dong. Iya sih, benar juga sih. Maksudnya anaknya yang nemenin. Tapi tipikal orang muda bercerita atau tertutup atau gimana? Seorang Lasso. Oh, dia Dulu dia terbuka banget. Tapi semenjak dia tahu saya ember, dia jarang cerita. Jadi jangan pernah mempercayakan rahasia pada Ahmad Dhani. Udah rusak. Mending cerita ke infotainment, satu orang bisa dipercaya. Kalau sama dia, Ini kacau. kalau infotainment kan gini, lu cerita sama satu infotainment, dia menjaga rame-rame. eksklusivitas. Enggak dong, dia menjaga eksklusivitas. Gue yang punya info ini. Ya kan? Kalau dia langsung ke semua infotainment disebarkan. CNN. Jadi CNN dia. Sampai saya tuh ngerasa gini, Arman juga nggak tahu mungkin. Jadi ya itu terjadi udah mulai mereka sadar lah ketika saya itu ember gitu kan. Ketika saya itu ganti. Jadi dia ngobrol nggak tahu sama Yuka apa sama Andra tuh ngobrol, wah serius banget kayak gosip gitu. Cikikian. Wah begitu gua lu ada di situ. begitu gua deket gini, Ada nih. Emang kayak gitu Kak? Iya. Jadi kalau kita bercerita rahasia nih, bukannya rahasia yang gelap ya, rahasia keluarga atau rahasia keuangan gitu kan. Begini nih. Jadi misalnya kan bisa, jangan cerita siapa-siapa ya. Ini lebih di garis bawah. Jangan cerita Dhani lo ya. Gitu. Bener ya? Terutama cerita Dhani lo ya. Terutama. Oh gitu ya? Jadi gue gak akan cerita. Cerita Dhani lo, temen lo. Tapi biasa bercerita masalah pribadi atau masalah apa untuk seorang Lasso ke teman-teman sahabat misalnya? Iya, dia sih bisa segala macam sih kalau gue. Misalnya kalau gue misalnya pengen curhat. Quite easy going kan sebetulnya kelihatannya kan. Kalau saya sih lebih suka cerita yang lucu-lucu aja. Cerita yang lucu-lucu saya tuh gak ada teman kalau udah cerita lucu-lucu ya teleponnya ke Ari. Iya, Atau kemarin juga SMS, gitu. Ari. 10 menit telepon, bahasnya cuma gini doang nih. Saya kasih contoh ya. Tadi tuh loh, aku bla 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 gini ketawa, ya udah gitu aja udah. Udah gitu doang. Soalnya gak ada lagi yang bisa dibuat ceritain gitu kan. Kalau saya bilang he is a good listener, pendengar yang baik buat teman-temannya. Iya. Iya. Buat sebagian cewek-cewek juga dia pernah gitu sih ke aku. Udah ditutup tadi dibuka lagi ya. Lu, ini yang paling benar emang bintang tamunya dia. Tahu rasa semua. Semuanya Untung ada nggak live lengkap. Ya. Untung nggak live ya. Lengkap semua ya. Tapi ada yang menarik cerita aku sama dia.